Secara pribadi kita diajarkan bahwa Natal itu bukan bicara soal eh, pesta atau perayaan yang wah, tetapi bicara tentang hati kita. Dan di sini kita belajar kesederhanaan karena Yesus pun lahir sangat sederhana. Dia lahir bahkan di kandang kambing domba gitu ya. Tidak meriah sedikit pun. Bahkan sejak lahir pun dia sudah menderita untuk kita. Nah, Natal tahun ini buat saya sangat spesial. Nah, ada banyak perenungan saya secara pribadi dan mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Yesus lahir ke dunia ini. Nah, lagu ini lagu lama sekali, sudah mungkin tahun 2000-an lagu ini ya, tetapi memang lagu ini kena banget gitu ya, bahwa Natal awalnya waktu kecil kita merindukan Natal tuh karena kado-kadonya aja. Baju baru, mainan dan lain sebagainya. Anak saya hari ini dapat mainan banyak, terus minta kado terus hari ini. Ya, saya bilang stop, jangan minta kado terus ya gitu ya. Lalu karena kita masih kecil, kita nggak ngerti. Tetapi setelah kita bertumbuh dewasa khususnya dalam Tuhan, kita mengerti bahwa Natal adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan. Ya, karena Dia merelakan anaknya untuk disalib dan disiksa buat kita. Nah, saya persembahkan lagu ini buat setiap kita semua, jadi membuat kita merenung atau menikmati arti Natal sesungguhnya. Ya, kalau ada yang tahu nanti boleh sama-sama nyanyi. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sesungguhnya Natal bagi Bapa adalah suatu kesedihan yang sangat mendalam, karena Dia harus merelakan anaknya lahir tanpa tak berdaya, sama seperti kita gak berdaya, bayi kecil tidak berdaya, bahkan gak layak untuk seorang raja lahir di tempat yang kotor. Tapi bagi kita, ketika malaikat mengabarkan kepada gembala, inilah kabar sukacita bahwa keselamatan telah datang bagi umat manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Mari sama-sama katakan, karena kita yang menderita,
Karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari dunia, kata dunia diganti dengan nama kita masing-masing. Kita naikkan pujian ini. Ada kata dunia, kita ganti nama masing-masing, karena kita tahu kita yang harusnya hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar Andre yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Thank you Pastor Andre, luar biasa. Powerful sekali. Tadi malam kita belajar firman Tuhan bagaimana Yesus lahir ke dunia sulit di kandang domba karena cintanya atas kita. Oleh sebab itu kita harus cinta Dia lebih dari segalanya. Amin. Silakan Pastor Andre, sebelum live boleh berdoa dulu untuk kita. Nanti nyanyi lagi kalau mau. Berdoa dulu supaya kita dikuatkan. Mau bersaksi boleh 1 menit 2 menit, silakan. Iya, bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan saya dan juga istri. Kesaksian sedikit tentang anak saya dan istri saya dapat karunia satu anak yang luar biasa, dan nggak bisa dapat anak lagi istri saya karena 2019 lalu rahimnya diangkat karena ada mioma sebesar kepala bayi, ya, miomanya sebesar kepala bayi. Jadi sebelum itu operasi selalu pendarahan, HB turun, pernah HB drop sampai 5. Jadi saya harus pernah jemput ke Klaten untuk pulang ke Jogja, langsung ke rumah sakit. Nggak boleh pulang, langsung mondok karena HB-nya 5. Jadi penyebabnya adalah mioma ini. Dan sebenarnya sudah cek sebelum-sebelumnya, dokter sarankan untuk diangkat sekalian rahimnya. Sedangkan waktu awal 2019 itu kita masih punya harapan, saya sama istri bilang, kayaknya kita pengen nambah anak lagi. Dan ketika tahu seperti itu, istri saya depan dokter menangis gitu ya, dan bilang sama saya pulangnya gitu, ya udah kita anak satu aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bahkan anak satu yang kita dapat ini mujizat anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan, dan nggak ada istilahnya, nggak ada ruginya lah kalau bahasanya, nggak ada ruginya. Anak ini membawa sukacita. Akhirnya kita sepakat untuk istri saya operasi, dan sebelum operasi istri saya punya masalah di hipertensi. Anak pertama kami yang 2014 usia 6 bulan harus diangkat karena harus dilahirkan secara dini karena preeklamsia. 21 jam bertahan, lalu dipanggil Tuhan. Lalu anak kedua kami yang sekarang ini ada 2015 lahir, sekarang udah 5 tahun. Itu sama-sama tensinya waktu mau operasi 220/130/120 gitu ya, sangat tinggi. Dan Tuhan menyelamatkan luar biasa. Dan terakhir operasi mioma. Nah, operasi yang mioma ini yang agak lama. Operasi anak pertama itu 1 jam, operasi anak kedua itu cuma 40-30 menit. Dan operasi mioma ini saya masuk nganter istri masuk ruang operasi itu
Saya tunggu di luar jam 12, jam 3 belum keluar, disitulah mulai ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, bilang, waduh, ini ada apa? Kenapa? Tapi satu hal yang menguatkan adalah ketika kita punya visi, dan visi itu belum terjadi, jangan takut. Ketika kita masih percaya, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Saya bilang, Tuhan, visi belum selesai, berarti istri saya, Tuhan masih kasih kesempatan. Kayak cerita, jam 5 baru saya dipanggil. Jam 5 saya dipanggil, dan saya dikasih lihat miomanya sebesar kepala bayi gitu ya. Dan saya bersyukur istri saya sehat, dan sekarang kalau dilihat-lihat Tuhan itu baik, pas banget. Kenapa kok nggak 2020 operasinya? Kalau 2020 kita tunda-tunda lagi, kena pandemi. Dan Tuhan atur dengan luar biasa. Semuanya keajaiban Tuhan dan dahsyat. Dan masuk 2020 ini, saya lihat banyak mujizat. Bahkan kita boleh sampai akhir 2020 ini di bulan Desember, semua mujizat bagi